Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, terima kasih sudah masuk ke link Zoom ya. Nanti yang tidak bergabung nanti saya share link aja. Kenapa saya akhir-akhir ini menggunakan Zoom? Karena kalau saya menjelaskan menggunakan WA, ini nanti bisa salah pemahaman atau miskomunikasi antar kitanya, karena pemahamannya harus menggunakan contoh untuk memahami di Metopel ini. Jadi makanya saya akhir-akhir ini menggunakan Zoom supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah share. Udah nampak belum bahan yang saya share? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kemarin sudah saya bagi di sini PowerPoint-nya ya terkait materi. Nah, kalau kita lihat di sini pengumpulan data, analisa data, dan penyajian data. Pengumpulan data, analisa data, dan penyajian data. Di sini saya langsung contohkan. Nanti skripsi terkait tentang hal ini, tapi perlu kita pahami sebelumnya bahwa dalam teknik pengumpulan data, analisa data, dan penyajian data ini ada beberapa yang mesti dipahami. Ya, untuk teknik pengumpulan data mungkin sebelumnya saya sudah kasih tugas ya kemarin ya, bagaimana membuat pengumpulan data primer, sekunder, tersier ya. Nah, pengumpulan data itu ada primer, sekunder, dan tersier. Primer, data dikumpulkan langsung oleh peneliti kepada responden. Nah, pengumpulan datanya itu bisa berbagai macam atau berbagai cara. Ada menggunakan wawancara, ada menggunakan observasi, atau menggunakan kuesioner dan studi dokumen. Nah, ini pengumpulan data dengan primer, data primer yang langsung peneliti kumpulkan. Nah, untuk penggunaannya ini tergantung dari bagaimana atau tujuan apa yang kalian buat dalam penelitian kalian. Contoh misalnya kalau penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif dengan menggunakan data dan pengolahan ada ujinya, itu biasanya digunakan adalah angket kuesioner dan observasi. Angket kuesioner dan observasi ini instrumen dibuat oleh peneliti ataupun instrumen yang sudah baku. Contoh misalnya observasi, kalau kita mengumpulkan data dengan observasi. Nah, judulnya misalnya pengaruh perawatan payudara terhadap kelancaran pengeluaran ASI, ya kelancaran ASI. Nah, untuk melihat perawatan payudara, kita punya teknik-teknik yang sudah baku bagaimana proses melakukan perawatan payudara tersebut. Jadi, tekniknya inilah yang dikatakan kalian mengobservasinya. Jadi, kalian sudah ada lembar observasinya, tinggal nanti pada saat penelitian, kalian tinggal lihat bagaimana ibu tersebut melaksanakan perawatan payudara. Jadi nanti di lembar observasi itu ada misalnya benar atau salah, misalnya pilihannya, atau tepat dan tidak tepat. Nah, jadi misalnya pertama, ibu menyanggah payudara dengan tangan kanan dan tangan kiri melakukan misalnya pijatan searah jarum jam misalnya. Pijatan yang seperti apa, gerakannya kan ada yang sudah baku. Nah, itu nanti di checklist tepat atau tidak tepat. Nah, ini maksudnya lembar observasi yang sudah ada sebelumnya. Atau tidak perlu dilakukan uji validitas karena ini sudah baku. Tahu contoh yang lain, misalnya lembar observasi asuhan persalinan normal. APN itu kan sudah baku berapa jumlahnya. Nah, itu yang kalian tinggal checklist dilakukan atau tidak dilakukan misalnya pada saat proses persalinan. Misalnya kalian ingin mengobservasi bagaimana pelaksanaan APN di klinik misalnya.
Tinggal di checklist saja mana yang dilakukan, tidak dilakukan. Nah, ini pengumpulan data yang langsung dilakukan peneliti dengan melakukan observasi. Kemudian, yang kedua, itu menggunakan angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini bisa digunakan kuesioner yang dibuat langsung oleh peneliti atau kuesioner yang sudah ada, yang diambil dari penelitian sebelumnya dan sudah diuji validitas, ya. Jadi ingat, kalau kalian mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, kalau kuesionernya itu dibuat peneliti sendiri, harus atau wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau misalnya kuesioner ini sudah kalian ambil dari penelitian sebelumnya dan sudah dilakukan uji validitas oleh penelitian sebelumnya, nah itu tidak kalian lakukan uji validitas lagi, tapi syaratnya kalian harus punya data, harus punya master data uji validitas dari penelitian tersebut, penelitian sebelumnya tadi. Nah, itu yang kalian masukkan nanti sebagai lampiran di skripsinya. Nah, tergantung mau dibuat sendiri atau mengambil dari penelitian sebelumnya. Itu untuk penelitian, untuk pengumpulan data menggunakan data primer. Nah, lain hal ceritanya kalau kita melakukan pengumpulan data menggunakan data sekunder. Kalau pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder ini, data diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah kuesioner, contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan, jurnal. Di dalam penulisan skripsi, di bab 1, itu harus kalian masukkan jurnal penelitian terdahulu. Sebagai apa? Sebagai pendukung atau sebagai latar belakang penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi di bab 1 itu ada penelitian terdahulu. Nah, itu diambil dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Kalian ambil jurnal yang sesuai atau yang mirip dengan penelitian yang akan kalian lakukan, atau variabelnya yang sama dengan penelitian yang kalian lakukan. Kemudian di bab 2 juga ada tinjauan peneliti terdahulu. Nah, tinjauan peneliti terdahulu ini juga mengambil jurnal. Ngambil jurnal dari penelitian sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan data sekunder. Atau ada juga dapat kita ambil data sekunder ini, data yang berasal dari tempat penelitian kita. Nah, contoh misalnya kita penelitian di puskesmas. Yang data mau kita ambil sesuai dengan penelitian kita, misalnya kunjungan antenatal care. Kunjungan antenatal care ini di puskesmas kan sudah ada, ya, berapa kunjungan, berapa jumlah ibu hamil yang berkunjung di puskesmas misalnya dalam bulan ini atau dalam 1 tahun misalnya. Jadi pengambilan data itu disebut data sekunder. Bedanya dengan data primer, kalau primer dikumpulkan langsung oleh peneliti, kalau sekunder data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya atau orang sebelumnya. Jadi data dari puskesmas tadi sudah dikumpulkan oleh orang sebelumnya yang bekerja di puskesmas. Nah, jadi sudah ada data tersebut. Nah, data tersier, kalau ini data yang sudah dipublikasikan dan ini biasanya dari resmi dari pemerintahan atau situs-situs resmi, misalnya dari pemerintahan. Contohnya WHO. WHO ini di Organisasi Kesehatan Dunia punya data. Nah, dan data ini biasanya bersifat lebih luas, nasional maupun internasional atau global maupun nasional. Ya, WHO data internasional atau data global ini bisa diambil ini sebagai data tersier. Nah, untuk apa data WHO? Ini data sebagai data pelengkap atau data yang mendukung dari penelitian kalian yang mungkin letaknya ini di bab 1. Ya, di bab 1 itu banyak data yang harus disajikan sesuai dengan penelitian. Kemudian riset kesehatan dasar. Kemudian profil kesehatan, baik itu profil kesehatan Indonesia ataupun profil kesehatan provinsi. Nah, ini yang dinamakan data tersier. Ya, jadi harus bisa membedakan yang mana data primer, sekunder, dan data tersier. Nah, kita lanjut ke analisis data. Analisis data di sini, kalau dalam penelitian kuantitatif, itu analisis data berdasarkan variabel dibedakan menjadi 3, univariat, bivariat, dan multivariat. Kenapa dikatakan berdasarkan variabel? Kalau misalnya variabelnya hanya satu, kita melihat gambarannya saja.
Ya, misal variabel contoh analisis univariat yang dilakukan ketika variabelnya cuma satu variabel, misalnya judulnya gambaran kunjungan antenatal care. Nah, kalau misalnya judulnya gambaran, nah itu hanya sekedar mendeskripsikan. Yang dibuat hanya sekedar tabel distribusi frekuensinya. Itu yang dikatakan univariat, satu variabel. Nah, kalau bivariat ini dua variabel. Nah, untuk mencari hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Jadi ada dua variabel yang tujuannya untuk mencari keterkaitan atau hubungan atau pengaruh. Itu biasa digunakan analisisnya adalah analisis bivariat. Kalau multivariat ini sudah tahap tingkatan yang lebih tinggi lagi dari univariat dan bivariat, multi, lebih dari beberapa variabel atau lebih dari 3 variabel. Tujuan multi ini adalah untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh. Melihat variabel mana yang paling berpengaruh dari beberapa variabel terhadap variabel dependennya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan variabelnya. Kalau penelitian kita di tingkatan sarjana sekarang, yang diwajibkan itu kita sudah mencari keterkaitan, sudah mencari hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Jadi kita sudah sampai ke tahap yang bivariat dan sampai tahap multivariat kalau ini kalian tergantung peneliti. Mau sampai multivariat silahkan, cukup sampai bivariat silahkan. Jadi multivariat ini dilihat lagi tujuannya apa. Kalau kalian cuma mencari hubungan variabel independen dan variabel dependen, itu cuma sampai tahap bivariat saja, tidak sampai ke multi. Tapi kalau kalian tujuannya untuk mencari variabel mana yang paling berhubungan dari beberapa variabel tadi, itu sudah sampai tahap multivariat. Nah, saya contohkan langsung deskripsi ya. Kita lihat langsung deskripsi. Bentar saya share. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya share contohnya sampai ke tahap analisis data? Ada yang mau ditanyakan? Saya Elvira mau bertanya, Bu. Ya, silakan Elvira. Kan Bu tadi ada data primer, data sekunder, sama data tersier. Iya. Kalau kan di data sekunder juga penelitian yang sudah dipublikasi. Data tersier juga naskah yang sudah dipublikasi. Apa jadi pembedanya, Bu? Bedanya gini yang saya bilang tadi juga, membedakan antara primer dan sekunder. Kalau primer ini data sekunder dan tersier ya. Kalau sekunder ini biasanya masih tahap tingkatannya masih di lokasi penelitian kita. Contoh misalnya, dan data ini publikasi peneliti sebelumnya kalau sekunder. Contohnya jurnal, saya bilang tadi. Kemudian data yang kita ambil dari puskesmas, data yang kita ambil dari lokasi penelitian misalnya. Jadi masih lingkupnya masih sekitar lokasi penelitian dan penelitian sebelumnya. Kalau udah masuk ke tersier, data ini tingkatan lebih tinggi lagi, bersifat global ataupun internasional dan nasional. Nah, nasional ini dalam tahap misalnya data tersebut di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat global misalnya di Indonesia, kemudian WHO, nah kemudian di Asia misalnya ada. Nah ini data-data, kalau yang seperti ini nih datanya dibilang data tersier. Jadi sudah dikumpulkan oleh orang lebih dari 2 orang atau 3 orang mengumpulkan data tersebut. Nah, kalau penelitian dikumpulkan data tersebut oleh 1 orang kan, jurnal misalnya. Penulisnya kan cuma 1. Nah, kalau di puskesmas, di tingkat puskesmas yang mengumpulkan data adalah orang yang ada di puskesmas. Cuma tingkatan puskesmas atau lokasi atau di klinik. Nah, kalau udah tahap global, ini gabungan dari semua data.
yang berada di seluruh Indonesia, atau data yang berada di seluruh kabupaten atau provinsi. Jadi tingkatannya lebih luas lagi. Jadi bukan hanya satu tempat yang mengumpulkan, tapi beberapa tempat. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Bisa dipahami, Elvira? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita lanjut ya. Saya tampilkan di sini contoh skripsi. Nah, sudah nampak yang saya share? Ini skripsi tahun 2017-18, tahun ajaran 18-17. Kita lihat langsung ke bab 3-nya. Judulnya adalah Hubungan Perilaku Ibu Nifas tentang Perawatan Perineum dengan lamanya penyembuhan luka di bidan praktek mandiri Pera Simalingkar B. Ya. Jadi di sini kita lihat Nah, ini kita lihat di bab 3. Ya. Letaknya pengumpulan data itu adalah di 3.6 deskripsi. Ada jenis data, kemudian ada teknik pengumpulan data. Ya, beda. Jenis data dan teknik pengumpulan data. Judul besarnya adalah metode pengumpulan data. Subnya jenis data dan teknik pengumpulan data. Apa yang dimasukkan ke dalam jenis data? Jenis data ini kita kumpulkan data primer itu bagaimana kalian cara pengumpulannya. Ya, di sini dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Kalau data sekunder, ini data tidak langsung dikumpul oleh peneliti, data tersier, data yang dikumpulkan dari buku, laporan kebijakan, peraturan pemerintah. Jadi kita sedikit koreksi dari skripsi ini. Kalau jenis data, ini langsung kalian tampilkan data apa yang mau kalian kumpulkan. Jadi ini ada sedikit koreksi, kalau di sini jenis data primer itu apa aja data primer yang kalian kumpulkan. Berarti kalau data primer adalah misalnya kalau dari judul ini, tadi hubungan perilaku tentang perawatan luka ya, berarti judulnya mengenai jenis datanya adalah pengetahuan, bagaimana tingkatan pengetahuan. Kita lihat dulu di sini apa yang diambil, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ini yang dinamakan perilaku, dia membagi 3. Nah, jadi jenis data yang diambil adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan responden terhadap tentang perawatan luka. Ya, jadi itu jenis datanya. Jadi jenis datanya itu, kemudian data sekundernya apa? Data sekunder ini data yang tidak secara langsung, berarti jurnal yang terkait perilaku Ibu Nifas tentang perawatan luka perineum. Kemudian data tersiernya apa? Ini langsung dibuat. Nah, dia tidak membuat data apa saja yang diambil, tapi kalau dilihat di sini dia membuat referensinya langsung dari buku, laporan kebijakan, tapi tidak jelas kebijakan apa, program pemerintah atau peraturan pemerintahnya apa. Jadi ini harus jelas jenis datanya. Kalau dia mengambil PP atau peraturan pemerintah, ini nomor berapa, tahun berapa. Kebijakannya harus jelas, kebijakan apa, kemudian bukunya buku apa. Nah, referensi buku di sini bukan termasuk data tersier. Ini menjadi catatan koreksi juga. Jadi bisa mungkin diambil kalau tentang perawatan luka, mungkin tentang kebijakan, mungkin ya kebijakan atau bagaimana peraturan atau program tentang perawatan luka, tapi harus jelas dituliskan di sini. Itu yang ditulis kalau jenis data. Kemudian kalau teknik pengumpulan data di sini, nah bagaimana cara kalian untuk mengumpulkan data perilaku tadi? Nah, dia menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada Ibu Nifas. Nah, tapi tidak dibuat observasinya. Tadi kan dia buat menggunakan kuesioner dan observasi, tapi tidak dilakukan observasinya apa aja. Jadi harus jelas juga data primernya, misalnya menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada Ibu Nifas yang mengalami luka perineum, kemudian dan mengobservasi bagaimana perawatan luka yang dilakukan oleh Ibu Nifas tersebut. Jadi harus jelas yang mana mau diobservasi, yang mana menggunakan kuesioner kalau di teknik pengumpulan datanya.
Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ini diperoleh dari bidan praktek mandiri dengan mengambil data. Nah, caranya adalah mengambil data jumlah ibu nifas yang mengalami luka perineum di klinik daerah Simalingkar. Itu data sekundernya. Kemudian data tersiernya di sini dengan nah ini jurnal ilmiah sebenarnya masuk ke data sekunder. Nah ini koreksi juga. Jurnal ilmiah ini masuknya ke data sekunder, tidak ke tersier. Jadi di sini tak jelas, tidak dibuat data tersier yang diambil apakah ada dari Riskesdas, WHO ataupun dari aturan-aturan pemerintah yang lain. Nah, jadi ini sedikit koreksi dari skripsi ini dan supaya kalian paham juga. Jadi letaknya di 3.6 metode pengumpulan data. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa kita lanjut ke analisis data? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke analisis data. Nah, analisis data di sini kalau kita lihat yang saya bilang univariat, bivariat, dan multivariat. Untuk melakukan analisis data, ada namanya statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini statistik yang dilakukan tujuannya adalah untuk melihat distribusi frekuensi dari variabel yang kita teliti. Nah, biasanya bentuknya kalau misalnya datanya bersifat numerik atau tidak dikategorikan, itu bentuknya adalah mean, median, modus. Atau bisa juga dengan range ya, dengan mean deviasi atau standar deviasi. Ini syaratnya kalau datanya tidak dikategorikan. Tidak dikategorikan itu misalnya datanya masih berupa angka-angka yang langsung diuji. Jadi tidak dikategorikan, misalnya pengetahuan, contohnya baik cukup kurang, tidak dikategorikan seperti itu. Nah, jadi ingat, statistik deskriptif tujuannya adalah untuk melihat distribusi frekuensi. Nah, kalau yang dikategorikan, nanti bentuknya berupa tabulasi. Jadi bentuknya berupa tabulasi, tabel, ada tabulasinya berapa orang yang pengetahuannya baik, cukup atau kurang. Di statistik inferensial ini sudah menggunakan uji, ya. Jadi statistik inferensial ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, di sini sudah menggunakan uji untuk melihat bagaimana keterkaitan hubungan pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen. Itu bedanya. Kalau deskriptif tadi belum menggunakan uji, hanya melihat gambaran saja. Kalau di sini inferensial sudah menggunakan uji. Nah, dalam penelitian kita, khususnya di bidang kebidanan, ada namanya taraf signifikansi atau degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, apa maksudnya derajat kebebasan itu adalah tingkat kesalahan yang digunakan peneliti dari penelitiannya. Jadi, kalau penelitian itu kita kan nggak menjamin 100% penelitian kita ini dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kita ada mengukur, ada kesalahan tertentu yang bisa saja terjadi dalam penelitian kita, baik itu dalam pengolahan data ataupun dalam keseluruhan babnya. Jadi wajar seorang peneliti menentukan atau menetapkan tingkat kesalahannya. Semakin rendah tingkat kesalahannya, maka kepercayaan peneliti terhadap hasil penelitian ini semakin tinggi. Di bidang kesehatan, rata-rata peneliti menggunakan tingkat kepercayaan itu sebesar 5% atau 0,05. Ya, 5% atau 0,05 alfanya. Nah, nilai alfa ini atau nilai tingkat kesalahan inilah yang menjadi nilai perbandingan dari hasil uji yang dilakukan. Makanya kalau kalian lihat di skripsi, sering itu dibuat nilai p-value atau nilai sig 0,001 lebih kecil dari 0,05. 0,05 inilah yang dinamakan tingkat kepercayaan atau degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Ya.
Jadi kenapa dibandingkan dengan 0,05 kalau ditanya? Ya karena itu merupakan taraf signifikansi atau tingkat kepercayaan yang saya gunakan dalam penelitian kita. Jadi pembandingnya 0,05. Ada kalanya dalam penelitian, kalau kalian misalnya baca tempat yang lain atau penelitian yang lain, itu menggunakan 1% atau 10%. Kalau 1%, berarti nilai p-value-nya atau taraf signifikansinya itu 0,01. Kalau 10% 0,0, kalau 1% 0,1, kalau 10% 0,01. Ya, jadi semakin tinggi rendah tingkat kesalahan, semakin tinggi nilai alfanya atau nilai signya sebagai pembanding. Nah, dalam inferensial ini dibagi lagi dalam pengujian statistiknya ada namanya statistik parametris dan non parametris. Nah, secara singkat kalau kita memahami statistik parametrik ini adalah statistik yang digunakan dengan datanya yang bersifat numerik atau tidak dikategorikan. Jadi, inferensial untuk mencari keterkaitan hubungan ini dibagi menjadi dua lagi untuk pengujiannya, parametrik dan non-parametrik. Parametrik ini digunakan data populasi dengan menguji ukuran populasi melalui data sampel. Data sampel ini syaratnya tidak dikategorikan atau bersifat numerik. Apa yang diukur? Yang diukur adalah parameter populasinya adalah rata, simpangan baku, dan varians. Nah, dan untuk menggunakan parametrik ini lagi, ada syarat atau ada asumsi yang digunakan. Nah, apakah data tersebut bersifat normal atau tidak sebaran datanya? Nah, pembagiannya ada lagi. Jika data nanti berdistribusi normal, yang dilakukan adalah uji A. Jika data tidak berdistribusi normal, yang dilakukan adalah uji B. Jadi dibagi lagi di sini, ada anaknya lagi di sini. Nah, kemudian syarat yang kedua, harus ada asumsi mengenai data homogenitas atau homogeni atau linearitasnya. Nah, ini yang menjadi asumsi dalam statistik parametrik. Jadi ketika dua ini dilakukan nanti ujinya, bagaimana datanya normal atau tidak, bagaimana linearitasnya, ini ada uji yang dibagi lagi, menggunakan uji yang mana. Nah, untuk syarat data parametrik ini digunakan skalanya adalah datanya bersifat rasio atau interval. Jadi tidak dikategorikan ordinal ataupun nominal. Rasio dan interval. Nah, non-parametrik kebalikan dari parametrik. Kalau non-parametrik ini datanya adalah nominal dan ordinal atau dikategorikan. Nah, jadi untuk non-parametrik ini menguji parameter populasi, bukan menguji parameter populasi, tapi melainkan menguji distribusinya. Karena dia sudah datanya bersifat kategorik. Nah, ini bedanya parametrik dan non-parametrik. Nah, kita lihat di sini ada bagan yang saya buat di sini mengenai uji apa yang dipakai. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita membuat hipotesis, kita pasti sudah punya gambaran uji apa yang kita gunakan. Ada uji parametrik dan uji non-parametrik. Nah, ketika kita menggunakan uji parametrik ini dan non-parametrik, ini dibagi lagi. Apakah kita menggunakan satu sampel atau dua sampel? Nah, dibagi lagi. Jika dua sampel, apakah sampel tersebut berpasangan atau tidak berpasangan? Nah, maksudnya berpasangan, tidak berpasangan ini seperti apa? Contoh misalnya kalau dia uji parametrik, ini uji judulnya misalnya pengaruh konsumsi daun katuk dengan peningkatan produksi ASI contohnya. Nah, untuk sampel, untuk populasi dari penelitian ini kita menggunakan adalah Ibu nifas hari ketiga misalnya. Ibu nifas hari ketiga kita melihat bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah pemberian daun katuk. Nah, ini kan menggunakan sampel yang sama ya. Tidak ada pembanding. Sampelnya cuma satu, ibu nifas sama ibu nifas hari ketiga. Nah, itu berarti sampel yang digunakan adalah sampel bebas ya, atau tidak ada pembandingnya. Dua sampel ya, dua sampel atau tidak ada pembanding. Kalau yang dua sampel ini dan dua sampel ini yang sampelnya berpasangan ya.
sampelnya berpasangan. Karena pengaruh, kita mau lihat pengaruh sebelum dan sesudah itu dengan satu sampel yang sama, tapi dilihat satu sampel yang sama, tapi dilihat bagaimana sebelum dan sesudah. Ya, maaf tadi satu sampel ya, karena cuma Ibu Nifas sama Ibu Nifas hari ketiga. Kalau dua sampel, ini membandingkan bisa atau melihat biasanya membandingkan, perbandingan. Contoh misalnya judulnya perbandingan konsumsi daun katuk dan daun bangun-bangun atau jantung pisang. Jadi pengaruh konsumsi daun katuk dan jantung pisang terhadap peningkatan produksi ASI. Ini ada dua variabel independen yang mau kita teliti dan dua sampel. Ada ibu yang mengkonsumsi daun katuk dan ibu yang mengkonsumsi jantung pisang, ya kan? Nah, berarti kan kalau dua sampel ini ada dua sampel yang berbeda, ya. Kita lihat sebelum dan sesudahnya. Walaupun dua sampel ini berbeda, tapi kita mau lihat sebelum dan sesudah dengan variabel yang sama. Jadi dikatakan dia sampelnya berpasangan. Karena yang sebelum dan sesudah sama orangnya. Nah, ada dua sampel yang berpasangan. Nah, dipakailah ujinya t-test berpasangan. Kalau sampel bebas ini sampelnya siapa saja, sebelum beda dan sesudah beda. Jadi ini menggunakan t-test dua kelompok. Kalau satu sampel menggunakan t-test juga, tapi t-testnya tidak berpasangan ujinya. Kemudian masuk ke non-parametrik. Dilihat kalau satu sampel menggunakan chi-square, Hans, binomial, dan KS. Ini ujinya. Kalau dua sampel menggunakan Mann-Whitney, median, KS. Kalau sampelnya bebas, kalau sampelnya berpasangan, Wilcoxon, Sainz, dan McNemer. Nah, ini kalau dia, tadi saya bilang kalau non-parametrik ini, jika kita lakukan uji normalitas, data tidak berdistribusi normal, ini baliknya ke non-parametrik. Jadi kalau misalnya judulnya pengaruh konsumsi daun katuk terhadap peningkatan ASI, setelah dilakukan uji normalitas tidak normal, ini masuknya ke sini, ke uji non-parametrik. Nah, kita biasanya rata-rata ya, kalau judul kalian hubungan, nah sampel kalian kan cuma satu ya, sampel kalian kan cuma satu atau populasinya kan cuma satu. Misalnya ibu hamil trimester ketiga, ibu hamil trimester pertama, atau ibu menyusui kan cuma satu sampel. Itu biasa kita gunakan dengan menggunakan uji chi-square. Tapi kalau dua sampel dengan melihat sebelum dan sesudah, dengan syarat uji normalitas tidak terpenuhi, ini masuknya ke sini ujinya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang untuk memahami ini tidak hanya 1-2 hari, tapi kalian harus mampu membaca referensi yang lain supaya lebih paham. Perbanyak bukunya, perbanyak referensinya. Jadi mana uji yang kita gunakan ini itu akan tepat menjawab apa tujuan penelitian kita. Ya, waktu kita 5 menit lagi untuk Zoom. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau tidak, ini saya contohkan di sini skripsi tadi. Kita langsung penyajian datanya ya di bab 4. Nah, uji kualitas nanti kita bahas. Kalau 4 dulu ke bab 4-nya. Nah, ini tadi. Untuk letak dari analisis data itu letaknya di 3.8 univariat dan bivariat. Univariat untuk melihat distribusi frekuensi. Kalau bivariat untuk melihat bagaimana keterkaitan antar variabel atau hubungan pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita lihat di sini. Dia menampilkan ujinya. Kenapa? Dia tujuannya adalah mengetahui lamanya penyembuhan luka variabel dependennya menggunakan uji ini. Jadi dia menggunakan uji Pirat Sample T-Test. Nah, atau uji T ya, uji T. Kenapa dibilang Pirat? Ada nanti uji Independent Sample T-Test, ada Pirat Sample T-Test. Kalau misalnya Pirat Sample T-Test ini melihat sebelum dan sesudahnya seperti apa uji T-nya. Jadi dilihat di sini. Kenapa dia menggunakan uji Pirat Sample T-Test? Karena sampelnya tadi cuma satu sampel dan sampelnya tersebut berpasangan. Yang digunakan adalah uji T. Nah, kita lihat sudah menampilkan perbandingannya adalah derajat kepercayaan 95% dengan nilai alfa ini salah ya, 0,05 ya. 0,05 dan ini menjadi pembanding dari hasil ujinya nanti.
kita lihat penyajian datanya, kalau distribusi frekuensi dengan data dikategorikan, bentuknya ada tabulasi yang saya bilang tadi. Tabulasi seperti ini. Ada frekuensi, ada persennya. Nah, ini untuk melihat distribusi jawaban responden bisa dibuat kalau ini memang dibutuhkan. Nah, ini melihat tadi ya, univariat ya, distribusi frekuensinya bentuknya tabulasi. Kita lompat ke bivariatnya. Nah, ini bivariat. Bivariat yang digunakan di sini ada dari hasil penelitian ini. Nah, dilihat. Ini nggak konsisten peneliti. Di atas uji independent sample t-test. Di sini uji chi-square. Ya kan? Nah, ini koreksi kita juga. Nah, dari hasil penelitian kita lihat, lebih tepatnya karena ini dikategorikan lama penyembuhan, lambat, normal, dan cepat, ini lebih tepat memang ujinya chi-square. Satu sampel, uji non-parametrik, satu sampel dengan data dikategorikan, sampel berpasangan. Pengetahuan kurang cukup baik, penyembuhan luka lambat, normal, dan cepat. Untuk tabulasi data, untuk penyajian data dalam analisis bivariat ini menggunakan tabulasi silang ya. Jadi di sini variabel independennya, di sini variabel dependennya. Nih. Nah, di sini dilihat. Untuk membacanya juga ada caranya. Jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, ujinya itu ini hasil nilai ujinya 0,028. 0,028 ini dibandingkan dengan nilai derajat kepercayaan tadi 0,05, maka kalau lebih kecil ada hubungan atau ada pengaruh. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Nah, saya tanya dulu di sini Cici, dengan suara saya Cici Andriani. Cici Andriani dengan suara saya Cici. Dengar, Bu. Oke, saya tanya, Cici 0,028 ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Nah, ingat ya, maksudnya 0,05 itu kan tulisannya gini ya, 0,05. 0,05 ini maksudnya adalah 0,050. Nih. Kalau Cici mungkin kan 5, Bu. Lebih besar lah, Bu. 28 kan lebih besar dari 5, kan gitu kan maksudnya Cici kan? Nah, padahal sebenarnya 0,05 itu 0,050. Nah, berarti lebih apa? Besar apa kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh atau ada hubungan. Nah, ini hasil ujinya. Ini keterangan tabelnya di sini. Ada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Nah, oke. Itu bentuk penyajian data dan analisis datanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Waktu Zoom kita sudah habis, kurang dari 1 menit. Jika tidak, kita lanjutkan ke WhatsApp grup ya. Ada? Bisa Saya ingin bertanya. Oke, silakan Bella. Itu biasanya kita memerlukan berapa responden ya, Bu? Nah, Untuk melakukan uji itu. Penelitian kuantitatif, kalau menurut referensi sebenarnya, saya belum ada menemukan referensi yang menentukan berapa jumlah. Ya. Tapi untuk